Selamat siang semuanya, yang saya hormati Ibu Alvinura SE MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Sarina Stompul, Julifer Simbolon. Kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Evaluasi Pelatihan dan Pengembangan Masa Depan. Pengertian subbahasa. Pelatihan atau training. Pelatihan adalah merujuk pada cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian-keahlian sebagai sebuah hasil dari pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian-keahlian praktis dan pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi spesifik yang berguna. Pelatihan adalah sebuah konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi-instruksi khusus yang direncanakan. Perkembangan deployment. Secara umum, perkembangan adalah sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Perubahan peran profesional pelatihan. Selama 2 dekade terakhir, status tradisional pelatihan sebagai karyawan SDM telah berubah. Pelatihan sudah mulai keluar dari departemen pelatihan untuk bekerja dengan manajemen untuk memecahkan masalah organisasi dan menciptakan kesempatan belajar yang mendukung strategi organisasi. Hal ini mencerminkan pergerakan dan evaluasi pelatihan dari karyawan staf menjadi mitra bisnis strategis. Sementara banyak profesi pelatihan menghabiskan sebagian besar waktu mereka merancang dan memberi program pelatihan, memfasilitasi perubahan untuk perubahan organisasi, mengolah karir pengetahuan organisasi, perencanaan dan manajemen bakat. Menurut Dewan Konferensi Kanada, peran profesional pembelajaran dan pengembangan bergeser dari menjaga fasilitas pembelajaran menjadi fasilitator pembelajaran. Ini melibatkan penciptaan lingkungan dan aktivitas yang memungkinkan dan fasilitas berbagai pengetahuan dan transfer antara karyawan. Pelatihan dan pengembangan etika. Ketika melibatkan penggunaan pemikiran sistematis tentang konsekuensi moral dari tindakan dan keputusan seorang dari berbagai pemangku kepentingan di dalam atau di luar organisasi yang mungkin terpengaruh oleh tindakan dan keputusan seseorang. Untuk pelatihan profesional, etika melibatkan mengikuti seperangkat standar dan prinsip, dan dalam profesional harus memenuhi seperangkat prinsip etika yang memadu perilaku mereka, dan mereka harus berfungsi sebagai panutan atau perilaku etis yang tepat untuk seluruh organisasi. Belajar terus-menerus dan seumur hidup. 1. Belajar mengetahui mengacu pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berfungsi di dunia. 2. Belajar melakukan mengacu pada keterampilan terapan yang sering dibutuhkan untuk keberhasilan pekerjaan. 3. Belajar menjadi mengacu pada pembelajaran yang berkontribusi pada perkembangan jiwa dan raga seseorang. Studi kasus. 1. Melatih satpam. Pada tahun 1999, Patrick Sharp digulingkan ke tanah oleh penjara keamanan di sebuah toko kelentong di Toronto. Dia diborgol dan terus terlungkap di tanah, di mana dia meninggal karena sesak napas setelah dituduh menguntil susu formal. 2. Program pembelajaran budaya keselamatan. Misalnya seorang pria bekerja untuk sebuah pabrik di perusahaan di padang rumput. Dia adalah seorang imigran yang telah tinggal di Kanada selama 2 tahun setelah
Sesi pertama kursus tugasnya adalah mengajukan pertanyaan kepada supervisornya tentang keselamatan. Dia mencari beberapa potensi bahaya kesehatan terkait dengan bahaya kimia yang digunakan untuk pekerjaan dan menyadari bahwa memakai masker akan sangat penting, tetapi topeng itu tidak terletak di dekat stasiun kerjanya. Kesimpulan, pelatih lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. Organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Saran yang ingin disampaikan dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan dan fungsi saat ini. Pengembangan lebih cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah problem penurunan kualitas kerja organisasi atau lembaga dan instansi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan kesangkaan keahlian yang dimiliki oleh karyawan ataupun tenaga kerja. Sekian dan terima kasih.